Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Cinta Ananda Rusman dengan NIM 1107620094 kelas A angkatan 2020, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai penyempurnaan revisi kurikulum 1994, evaluasi hasil belajar revisi kurikulum 1994, dan tujuan revisi kurikulum 1994. Yang pertama, penyempurnaan revisi kurikulum 1994. Pengembangan kurikulum 1994 merupakan upaya penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum 1984 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Upaya dan penyelesaian kurikulum tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan isi kurikulum. Dalam penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum dibentuk tim yang terdiri atas panitia pengarah dan kelompok kerja pengembangan kurikulum. Yang pertama ada panitia pengarah, berfungsi memberikan arahan dan kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum terkait dengan tujuan pendidikan nasional dan kualitas manusia Indonesia yang ingin dihasilkan atas dasar undang-undang, memberikan arahan bahwa pengembangan kurikulum 1994 merupakan upaya penyempurnaan kurikulum 1984 dan penyederhanaan materi kurikulum 1984, mengurangi materi yang tumpang tindih atau overlapping yang tidak diperlukan, menyederhanakan materi termasuk matematika untuk pendidikan dasar, terutama matematika SD, dan memberikan arahan cara kerja pengembangan kurikulum serta sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Panitia pengarah terdiri atas para pejabat eselon 1 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Ketua Pengarah Pengembangan Kurikulum 1994 adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Harsya Wardana Bahtiar. Sedangkan anggota tim pengarah pengembangan kurikulum 1994 adalah yang pertama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Dr. Hasan Walinono. Yang kedua Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu Profesor Dr. Sukaji Ranu Wiharjo. Dan yang ketiga Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, yaitu Profesor Dr. Sudiarto, MA. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok kerja pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum 1994, selain dibentuk panitia pengarah, dibentuk pula kelompok kerja pengembangan kurikulum. Kelompok kerja pengembangan kurikulum terdiri atas kelompok kerja pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan kelompok kerja pengembangan kurikulum SMA serta kelompok kerja pengembangan kurikulum SMK. Dalam setiap kelompok kerja dibentuk tim mata pelajaran sesuai dengan jumlah dan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum. Untuk sekolah dasar terdiri atas yang pertama tim mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang kedua tim mata pelajaran pendidikan agama, yang ketiga tim mata pelajaran bahasa Indonesia termasuk membaca dan berhitung, yang keempat tim mata pelajaran matematika yaitu termasuk berhitung, yang kelima tim mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pengantar sains dan teknologi, yang keenam ilmu pengetahuan sosial yaitu termasuk ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, yang ketujuh tim mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian yaitu termasuk menggambar, yang kedelapan pendidikan jasmani dan kesehatan, yang kesembilan bahasa Inggris, dan yang terakhir tim muatan lokal yaitu atau sejumlah mata pelajaran. Setiap tim mata pelajaran terdiri atas ahli bidang studi atau mata pelajaran dari perguruan tinggi, guru kelas untuk SD dan guru bidang studi atau mata pelajaran untuk SMP, dan ahli psikologi dari perguruan tinggi. Ahli bidang studi atau mata pelajaran dari perguruan tinggi berperan dalam memberikan justifikasi kebenaran konsep atau materi, kelogisan urutan atau sequence, dan relevansinya dengan mata pelajaran lain terkait serta kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu yang bersangkutan. Guru kelas khususnya di SD dan juga guru bidang studi atau guru mata pelajaran di SMP berperan dalam memberikan kontribusinya tentang urutan atau sequence penyajian topik,
atau pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan pengalaman empirik selama berinteraksi dengan peserta didik, serta metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Sedangkan ahli psikologi memberikan kontribusinya dalam hal memberikan justifikasi tentang kesesuaian dan tingkat kesukaran yang perlu dipertimbangkan dengan kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan psikologis dan kognitif peserta didik. Kurikulum 1994 yang padat dengan beban yang telah menghambat diberlakukannya paradigma baru pendidikan dari siswa kepada guru yang menuntut banyak waktu untuk menyampaikan pandangan dalam rangka pengelolaan pendidikan. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum dengan diberlakukannya suplemen kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, sarana prasarana termasuk buku pelajaran. Dan yang kelima, penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran sebagai sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan tahap penyempurnaan jangka panjang. Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus-menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai evaluasi hasil belajar revisi kurikulum 1994. Penyempurnaan atau penyesuaian kurikulum 1994 meliputi semua mata pelajaran, namun alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam 1 minggu tidak mengalami perubahan. Adapun bentuk penyesuaiannya antara lain, yang pertama penghapusan subpokok bahasan, yang kedua penyederhanaan subpokok bahasan, yang ketiga penggabungan dan pemindahan pokok bahasan, yang keempat menunda pembahasan materi tertentu pada kelas yang lebih tinggi, yang kelima menjadikan materi wajib menjadi pengayaan dan sebaliknya, yang keenam menata urutan dan distribusi pokok bahasan, dan yang ketujuh penyempurnaan kalimat dalam GBPP yang dianggap kurang jelas. Adapun ciri-ciri evaluasi hasil belajar revisi kurikulum 1994 yang pertama yaitu menggunakan sistem catur bulan, yang kedua jumlah mata pelajaran yang banyak dan jam pelajaran yang padat, yang ketiga guru tidak mempedulikan kemampuan siswa yang berbeda antara satu dengan lainnya, yang keempat guru hanya mementingkan nilai pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan revisi kurikulum 1994. Yang pertama ada tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kemudian yang kedua ada tujuan umum. Salah satu tujuan umum yang ada pada kurikulum 1994 adalah mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. Salah satu kegiatan yang memungkinkan agar tujuan tersebut bisa tercapai adalah siswa diharapkan mau mengikuti ajang kompetensi dalam bidang matematika, baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan kalau memungkinkan siswa diikutsertakan dalam ajang kompetensi di luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.